Bab 411. Kembali ke Baimart, saat Landon pergi. Industri Baimart juga sangat sibuk dalam beberapa hari terakhir ini. Singkatnya, dalam minggu terakhir ini. Semua industri di Baimart telah bersusah payah memikirkan berbagai hal tanpa henti. Selama lebih dari 2 tahun sekarang, industri telah memilih 2 minggu tertentu dalam beberapa tahun. Dan menyebutnya sebagai minggu, Research Mania. Sederhananya, ini adalah waktu di mana semua saran produk yang telah dimasukkan dalam kotak suara di seluruh industri akan diperiksa dengan cermat. Dalam minggu pertama kegilaan penelitian, orang-orang masih bisa memberikan saran-saran mereka. Tetapi mereka harus mengirimkannya langsung ke kantor-kantor. Dan tidak melalui kotak suara, karena semua saran yang diajukan di sana akan diperhitungkan, hanya dalam kegilaan penelitian tahun depan. Pokoknya, dalam minggu pertama ini, semua saran yang sudah terkumpul sepanjang tahun, akan diorganisir dengan rapi. Dan dalam minggu kedua Research Mania, saran-saran akan disampaikan kepada Dewan Direksi dan pemimpin masing-masing industri, di mana mereka akan memilih 2 yang terbaik dan menetapkan tujuan dalam menciptakannya. Landon mencetuskan ide ini untuk membantu para pekerja menghasilkan produk unik mereka sendiri. Dan masalahnya adalah tidak peduli seberapa banyak mereka meminta bantuannya, dia tidak akan pernah campur tangan atau memberi mereka saran. Kecuali jika itu adalah sesuatu yang mungkin membunuh atau melukai mereka. Mereka harus melakukan beberapa percobaan dan kesalahan serta menghasilkan produk ideal sendiri. Dalam tahun pertama Landon mengajukan rencana ini, banyak industri telah menghabiskan semua uang penelitian mereka tanpa hasil akhir. Dan bahkan dalam tahun kedua, banyak dari mereka hanya berhasil memproduksi 1 dari 2 produk seperti yang disepakati. Dan setelah produk dibuat, produk tersebut akan disaring oleh sekelompok penyaring khusus. Tentu saja, tidak berakhir di sana, karena setelah para pemeriksa melakukan tugasnya, produk-produk tersebut kemudian akan melewati Landon, yang akan menjadi pemeriksa terakhir. Tidak boleh ada hal yang dapat membahayakan atau memberi pil kepada orang. Jadi Landon akan meluangkan waktu dari jadwalnya dan melakukan pengujian sendiri pada produk apapun yang telah mereka buat. Singkatnya, pusat penelitian dan laboratorium sibuk sepanjang tahun dengan banyak hal yang harus dilakukan. Karena mereka berupaya semaksimal mungkin untuk membuat saran-saran ini menjadi kenyataan. Cynthia Drew bangun pagi-pagi sekali, bersiap-siap, memastikan putri bungsunya naik bus sekolah. Dan segera bergegas berangkat kerja. Dia adalah seorang wanita berusia 32 tahun, yang saat ini menjabat sebagai kepala departemen penelitian dalam industri pangan. Ini sudah minggu kedua Research Mania, jadi dia sudah sangat akrab dengan latihannya. Baik bos, kata seorang gadis muda dengan nada ceria. Wanita muda itu, yang adalah sekretarisnya, dengan cepat membawa beberapa dokumen, meletakkannya di hadapan Cynthia, dan berdiri diam dan penuh perhatian sambil menunggu perintah berikutnya dari bosnya. Selamat pagi Nikita. Apakah ini berkas RM? Ya bos, itu berkas-berkas Research Mania. Bagus. Kami kekurangan waktu sekarang, jadi mohon persiapkan semua yang kami butuhkan untuk rapat pukul 11 malam. Diberhentikan. Ya, bos. Dengan itu, wanita muda itu mundur dan kembali ke meja sekretarisnya di luar kantor Cynthia dan mulai mempersiapkan pertemuan. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera. Sudah pukul 10.30 pagi. Cynthia segera meninggalkan kantornya dengan salah satu sekretaris yang bertugas di ruangan tepat di depan kantornya. Hanya butuh waktu 20 menit baginya untuk meninggalkan kantornya dan berkendara ke salah satu gedung lain dalam industri makanan. Selamat pagi Kepala Peneliti Cynthia. Selamat pagi, Pengawas Liore. Pagi, 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 pagi. Dalam beberapa menit berikutnya, semua orang tenang dan rapat akhirnya dimulai. Baiklah. Kepala Akuntan Destrian. Berapa total anggaran yang kita keluarkan untuk penelitian tahun ini? Dan bagaimana perbandingannya dengan tahun lalu? Tanya Liore. Meskipun industri kami menghasilkan banyak uang sebelumnya, kami baru melakukan pemaparan publik tahun lalu sekitar bulan Juli. Dan sejak saat itu, kami telah mengekspor makanan kaleng dan barang-barang lainnya ke seluruh benua Paino. Jadi, tentu saja, tahun ini, dana yang dianggarkan untuk penelitian, jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada hakikat, untuk penelitian saja, tahun ini, kami dapat mengalokasikan 700.000 teluk untuk proyek-proyek terpilih. Dibandingkan dengan 150.000 teluk tahun lalu. 1 teluk sama dengan 1 koin tembaga. Jadi jumlahnya setara dengan 700.000 koin tembaga. Dan juga setara dengan 7.000 koin perak, atau 70 koin emas. Mendengar jumlahnya, semua orang bertepuk tangan dengan gembira karena mereka benar-benar terpesona oleh jumlahnya. Kepala Liore bertepuk tangan dan tertawa malu seperti yang biasa dilakukannya, karena ini berarti dia bisa membuat lebih banyak makanan. Orang harus tahu bahwa Liore adalah seorang fanatik makanan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang? Bahkan saat ini, dia telah memikirkan untuk membangun rumah makanannya dengan salah satu produk baru yang dibawa masuk. Adapun sisanya, pikiran mereka juga terfokus pada aspek makanan Yahudi. Tetapi, jumlah yang diberikan untuk penelitian masih merupakan sesuatu yang benar-benar mengejutkan mereka sampai ke inti. Wah! Itu mendekati 1 juta bei.
Tentu saja, uang tersebut akan dialokasikan pada kedua proyek penelitian yang dipilih, tergantung mana yang membutuhkan lebih banyak investasi yang ditugaskan kepada mereka. Tepuk, 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 tepuk. Terima kasih Kepala Akuntan Destrian. Baiklah. Lanjut ke daftar yang ada, mari kita mulai dengan saran tahun lalu yang datang setelah batas waktu. Dan begitu saja, semua orang menghabiskan seluruh minggu mereka untuk membeli dan memilih pilihan terbaik. Minuman balon udara terbang. Tidak. Ya, minuman bubuk. Itu tidak mungkin. Bagaimana minuman bisa menjadi bubuk? Tidak. Saya setuju dengannya, mungkin akan membuang-buang sumber daya kita jika berinvestasi di sana. Dan seperti halnya industri makanan yang bertukar pikiran, industri lain juga melakukan hal yang sama. Kompor terbang. Tidak. Jam tangan yang bisa bicara. Tidak mungkin. Kulkas yang menggunakan baterai. Tidak. Terlalu mahal bagi orang awam. Karena baterainya mungkin akan habis pada akhir hari. Benang untuk membersihkan gigi. Jenius. Disetujui. Mobil balon udara panas terbang. Ya. Kalau bisa mengangkut orang dalam keranjang, kalau kita hitung, mungkin kita bisa mewujudkannya. Untuk saat ini, kita anggap saja mungkin saja. Hari-hari berlalu, dan segera. Landon kembali ke Baymart lagi. Setelah menugaskan seseorang untuk membantu semua budak penduduk baru Baymardia dalam menetap. Landon segera menyuruh Mitchell dan keluarganya pergi langsung ke rumah sakit sehingga para dokter dapat melakukan pemeriksaan yang tepat pada mereka. Dia tahu apa yang mereka semua derita, tetapi tentu saja dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia menggunakan sistem itu untuk memindai tubuh mereka. Oleh karena itu, ia meminta mereka melakukan tes medis. Agar mereka bisa lebih memastikan sendiri situasi mereka. Jasmine, Raul dan Crea semuanya menderita kekurangan gizi. Dengan tambahan demam dan sakit kepala dalam kasus Crea. Dalam kasus Mitchell, tentu saja itu racun. Dan meskipun para dokter telah mempelajari toksisitasnya beberapa waktu lalu, Landon tahu bahwa waktu sangat penting untuk menyelamatkan Mitchell. Oleh karena itu ia mengambil alih pekerjaan sebagai dokter bedah dan dokter utama dalam kasus tersebut. Mitchell menderita keracunan hemlock. Istrinya sungguh hebat karena selalu memberinya ini. Tanaman ini merupakan tanaman berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan setelah memakan bagian manapun darinya. Baik daun, bunga, maupun bijinya. Singkatnya, semua bagian tanaman sangat beracun dan fatal bahkan dalam jumlah kecil. Dan bahkan menyentuh tanaman tersebut atau membiarkan kulit seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, dapat menyebabkan iritasi kulit atau timbulnya ruam. Tanaman itu bahkan dapat membuat seseorang koma jika mereka mengonsumsinya terlalu banyak. Dan juga mengakibatkan kegagalan pernafasan, penghentian sistem saraf pusat, kerusakan otot rangka, dan akhirnya kematian. Intinya, tanaman ini bukan tanaman main-main. Untungnya, dengan semua informasi toksisitas yang tersimpan di kepala Landon, dia dapat melihat metode terbaik untuk menyembuhkan Mitchell. Dan perawatan pun dimulai dengan melibatkan 4 dokter lainnya. Mereka bekerja tanpa kenal lelah selama 5 jam penuh, sambil berusaha sekuat tenaga menghilangkan semua jejak racun dalam diri pria itu. Semua hal itu membuat Jasmine dan yang lainnya gelisah. Belum lama ini, mereka juga melakukan tes medis mereka sendiri. Dan bahkan diberi semacam buku medis dan sebagainya. Rupanya, mereka harus membeli obat di sana. Yang mereka lakukan sebelum datang ke ruang tunggu operasi. Sudah lebih dari 2 jam sejak mereka duduk di sini, dan sejauh ini mereka masih belum tahu seperti apa situasi Mitchell. Mereka terus menatap pintu rumah sakit yang berwarna putih itu dengan tidak sabar sambil berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Ibu. Apakah ibu? Apakah ayah akan baik-baik saja? Tanya Crea dengan cemas. Tentu saja dia akan melakukannya. Bukankah teman barumu, Landon, memberitahumu hal itu? Percayalah sayang. Ayahmu akan baik-baik saja. Kata Jasmine meyakinkan. Namun tentu saja dia sendiri sangat khawatir. Mula-mula ia berpikir bahwa ia pasti akan kehilangan suaminya. Tetapi setelah Landon membuat janji itu padanya, dia segera mulai memiliki harapan. Dan saat ini, dia hanya berharap apa yang dikatakan Landon menjadi kenyataan. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera. Mereka melihat seorang dokter berjalan ke arah mereka. Dia menurunkan topengnya, dan mereka terkejut melihat Landon sebagai gantinya. Anak nakal itu juga seorang tabib dokter. Perawatannya berhasil. Dan sekarang dia sudah terbebas dari bahaya. Tetapi meskipun begitu, ia harus tinggal di rumah sakit selama 1,5 bulan sebelum dapat pulang. Dengan cara ini, kita dapat memantau situasinya, sekaligus memberinya terapi fisik yang baik agar tubuhnya kuat dan sehat. Sebagai anggota keluarga pasien, saya juga membutuhkan siapapun yang berusia di atas 15 tahun untuk menandatangani beberapa dokumen. Dengan itu, misi menyelamatkan Mitchell dari bahaya akhirnya selesai. Dan saat Mitchell terbangun, Landon segera mulai membahas penyamaran mereka di Baymart. Tentu saja, untuk sementara waktu, mereka harus tinggal di sini. Perlu diketahui bahwa kecuali Nockline sendiri ditangani. Bahkan jika Mitchell kembali ke terik, dia akan tetap dalam bahaya mengingat kesehatannya yang buruk. Jadi sampai Nockline berhasil dikalahkan, begitu pula Kamara, dan saudara kandung Michael. Maka tidaklah bijaksana bagi pria itu untuk kembali.
Oleh karena itu mereka harus tetap menyamar di sini di Baymart. Jadi untuk memulainya, Landon telah meminta agar kata sandi dibuat untuk mereka dengan identitas baru. Rupanya mereka adalah keluarga petani dari Arkadina. Dan karena Landon tidak ingin mereka suatu hari terpeleset secara tidak sengaja, ia memutuskan untuk membiarkan mereka terus menggunakan nama depan asli mereka. Untuk berjaga-jaga jika suatu hari, Krea kecil mengacau dan mengucapkan nama aslinya. Mengenai nama belakang mereka, dia telah memutuskan bahwa mereka akan dipanggil Jones. Mitchell Jones, Krea Jones, dan sisanya seperti itu. Juga, dia memberi mereka sebagian uang yang mereka ambil dari pulau bajak laut itu. Karena mereka benar-benar lolos tanpa membawa apapun. Jadi dengan uang itu, mereka bisa membeli makanan, pakaian, dan bahkan mendapatkan rumah di distrik haji jika mereka mau. Dan karena identitas mereka adalah mantan petani, mereka tidak bisa mendapatkan rumah mewah. Hanya rumah standar rata-rata saja yang bisa. Sedangkan untuk anak-anak, mereka harus pergi ke sekolah. Karena itulah yang dituntut dari mereka. Jadi Landon segera memperkenalkan Linda dan Momo kecil kepada mereka juga. Karena meskipun mereka mulai sekolah 1 atau 2 kelas di bawah Momo dan Linda kecil, tetap saja baik bagi mereka untuk mempunyai teman di sekolah yang sama. Tentu saja, Landon juga memberi mereka cukup uang untuk membayar biaya kuliah Krea. Adapun Raul, meskipun ia sekarang berusia 14 tahun, ulang tahunnya sebenarnya tinggal beberapa hari lagi. Jadi di usianya yang ke-15 tahun di dunia ini dia sudah dianggap seorang pria. Oleh karena itu Landon memberikan dia dan Jasmine ikhtisar semua pekerjaan yang bisa mereka lakukan jika mereka mau. Lagi pula, dengan uang yang diberikannya, mereka bisa bermalas-malasan semau mereka. Tetapi jika mereka memilih untuk bekerja, maka Landon akan melakukan yang terbaik untuk menempatkan mereka di pekerjaan pilihan mereka. Ini semua adalah hal yang dibicarakan oleh dia dan Mitchell. Brad, apa kau benar-benar menghancurkan istanaku di terik? Bagaimana mungkin aku? Jika aku melakukan itu, lalu di mana kamu dan keluargamu akan tinggal di masa depan? Setidaknya kamu pintar. Baiklah, baiklah. Beristirahatlah sekarang. Sampai jumpa besok lagi. Iblis kecil. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah bilang aku menyukaimu, bukan? Sembuhkan dirimu dahulu, baru kita bicara. Dengan itu, Landon meninggalkan Mitchell dalam kenyamanan bangsalnya. Ding. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan salah satu misi sampingan Anda. Sekarang, tuan rumah dapat melakukan lebih banyak tugas. Sekarang Anda dapat mengambil lebih banyak misi sebagai tuan rumah. Landon berdiri terpaku di tempat dan hampir ingin menangis. Apa-apaan? Dia mendongak ke langit dan hampir mengangkat jari tengahnya karena jengkel. Sialan, apa-apaan? Apakah dia melakukan sesuatu yang tak terkatakan di masa lalunya yang menyebabkan dia berakhir dengan sistem semacam ini? Mendesah. Sistem. Sebelum kau tunjukkan apa yang baru, bisakah kau tunjukkan padaku misi sampingan apa saja yang sudah kulakukan sejauh ini, dan apa saja yang tersisa? Kata Landon sambil memijat pelipisnya. Sistem ini sungguh sesuatu. Sesuai keinginanmu tuan rumah. Misi sampingan yang selesai. Menandatangani perjanjian dengan Carona. Perlakukan Raja Adrain di Baymart. Menghentikan orang-orang dari kuil Adonis mencapai pantai Arkadina. Mengembangkan kota Riverdale. Bunuh utusan yang dikirim oleh Eli. Penyelamatan U0026 sembunyikan Raja Mitchell dari Kamara, Nopline, dan antek-anteknya. Misi sampingan yang sedang berlangsung. Manjakan Raja Mitchell di sini di Baymart. Misi sampingan yang belum lengkap. Tempatkan pangeran hantu di atas tahta. U0026 menandatangani perjanjian dengan Raja Baru Yodan, Raja Sirius. Perjanjian ini harus ditandatangani untuk menyatukan Baynard dan Kekaisaran Yodan. Melihat semuanya, Landon menyadari bahwa dia hanya memiliki 2 misi sampingan lagi yang harus dilakukan. Yang semuanya akan memerlukan waktu untuk diselesaikan. Tak heran sistemnya merasa gatal untuk memberinya lebih banyak tugas untuk dilakukan. Tetapi dia masih memiliki misi utamanya untuk diselesaikan, jadi mengapa sistem ini gelisah melihatnya mengambil istirahat? Lupakan saja, sistem. Apa yang kau punya untukku kali ini? Menjawab tuan rumah. Saat ini, tuan rumah memiliki 4 misi sampingan yang siap dijalankan. 1. Misi sampingan, tuan rumah harus menyatukan kembali Raja Mitchell dengan putranya, putra mahkota, dan membantu mereka menangkap Nopline dan merebut Terik sekali lagi. Tanggal, 1,5 tahun. Hukuman atas kegagalan, jika mereka gagal dan mati, tuan rumah juga akan mati. Dan jika mereka gagal namun bertahan hidup, 3% dari kumpulan jiwa tuan rumah akan dilahap oleh sistem. Hadiah, sistem akan naik 2 level. 2. Misi sampingan, beberapa waktu lalu, Nopline telah mengirim anak buahnya untuk menangkap para petani di seluruh benua Paino dan membawa mereka ke Terik untuk membangun kembali pasukannya, sekaligus membuat tempat hiburannya semakin makmur. Namun, sebagai tuan rumah, yang merupakan penolong ilahi, bagaimana mungkin ia membiarkan hal itu berlalu begitu saja? Jadi tuan rumah harus menghentikan kapal-kapal itu mencapai Terik, sekaligus membebaskan budak-budak di dalamnya juga. Tanggal, 1 bulan dari sekarang. Hukuman atas kegagalan, tidak ada. Imbalan, kepuasan karena membantu orang lain.
3. Dengan adanya Raja Micil di sini, tuan rumah pasti harus memanfaatkan situasi ini dan menandatangani perjanjian dengannya untuk menyatukan Baimart dan Trik. Tuan rumah tidak boleh lupa bahwa alasan utama tuan rumah dibawa ke sini adalah untuk pembangunan, perdamaian, dan persatuan. Maka sistem itu memberi saran kepada tuan rumah untuk segera menyatukan benua Paino. Agar tuan rumah bisa keluar dan menyatukan kekaisaran dan negara lain juga. Tuan rumah harus tahu bahwa di sebagian besar benua, beberapa kerajaan saat ini sedang berperang satu sama lain. Jadi menyatukan setiap kekaisaran di benua-benua ini pasti akan memakan waktu. Dengan demikian, tuan rumah harus segera menyelesaikan yang satu ini. 4. Dalam waktu dekat, kota besar tertentu di Carona, akan menghadapi serangan tahunan, Sinjep, mereka. Namun tahun ini, mungkin merupakan yang terburuk dari semuanya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan wabah jika tidak ditangani dengan tepat. Tuan rumah akan membawa tim khusus yang terdiri dari dokter dan ilmuwan. Dan pergi ke sana untuk mengatasi situasi tersebut. Tuan rumah harus tahu bahwa ini adalah plakat yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya, karena obat ini 3 kali lebih dahsyat daripada kebanyakan obat yang ada di bumi pada abad pertengahan. Tentu saja, sistem akan memberikan tuan rumah metode untuk menangani situasi tersebut. Karena waktu merupakan hal terpenting dalam mengatasi situasi tersebut. Jadi untuk misi ini, tuan rumah perlu melatih para dokter dan ilmuwan tentang cara menemukan pengobatan dan penyembuhan mereka sendiri. Serta menangani situasi seperti ini. Tuan rumah perlu membuat obat untuk mengobati orang-orang yang terjangkit penyakit di sana. U0026 terakhir, situasi ini perlu diatasi dengan segala cara. Jika lebih dari 50% orang mati di sana, maka tuan rumah juga akan tetap menerima hukuman. Jadi tuan rumah harus diperingatkan. Batas waktu, tidak ada. Hukuman jika gagal, kematian seketika. Hadiah, sistem tidak akan memberikan tuan rumah misi sampingan lagi hingga tuan rumah menyelesaikan misi utamanya. Melihat misinya, Landon segera mulai membuat rencana tentang apa yang perlu dia lakukan. Karena situasi wabah dan penyelamatan budak akan terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, ia memutuskan untuk mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelamatkan budak-budak tersebut. Sementara dia di sisi lain, akan pergi ke Carona dan merawat orang-orang di sana. Meskipun sistem akan memberinya formula dan langkah pencegahan yang tepat untuk diambil saat menangani pandemi khusus ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan staf medis dan ilmuwan cara yang tepat untuk menanganinya. Dengan begitu, jika sesuatu seperti ini terjadi dan dia sedang menjalankan misi, maka mereka pasti tahu cara mengatasinya. Mengenai penyelamatan budak-budak, dia akan mengirim beberapa anak buahnya untuk melakukannya dalam beberapa hari dari sekarang. Orang harus tahu bahwa kapalnya lebih cepat daripada kapal musuhnya. Jadi dia tidak bisa membuat mereka pergi ke tempat target yang dipilih dan menunggu di sana selama berhari-hari. Oleh karena itu, ia memilih menunggu kapal musuh berada agak dekat dengan tempat yang ia rencanakan untuk diserang. Sebelum ia bisa membiarkan anak buahnya melakukan tugasnya. Hal lain yang ia catat adalah fakta bahwa ia juga perlu menandatangani perjanjian dengan Micil, yang menyatukan Trik dan Baimart. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa dia juga punya satu lagi yang diberikan kepadanya beberapa waktu lalu. Yang meminta Jim untuk menandatangani perjanjian dengan Raja Baru Yodan, Raja Sirius. Baiklah, jika dia menyatukan Baimart dengan seluruh benua Paino, maka yang tersisa hanyalah mengurus Alec dan mengangkat William ke atas tahta. Tapi bagaimana bisa semudah itu? Dan tentu saja, misinya tidak berakhir di sana, karena ia harus pergi keluar dan menyatukan kerajaan-kerajaan lain di benua lain juga. Bagaimanapun, meskipun beban pekerjaan begitu berat membebani pikirannya, dia tetap tidak dapat tersenyum karena pikirannya perlahan melayang kepada misi utamanya. Hanya dalam waktu beberapa hari lagi, jenis obat terakhir yang ditugaskan kepada industri farmasi akan diselesaikan. Jadi apa artinya ini? Hehehe. Itu artinya sebentar lagi, orang-orang Baimardian akan menggila lagi. Dan mengapa semua keributan itu? Baiklah. 2 kata, TV Katode. Musim gugur akhirnya menenun jaringnya di seluruh benua Paino. Pohon-pohon telah mulai menggugurkan daun-daunnya, dan angin yang biasanya panas, kaku dan hampir tidak ada. Kini dengan lembut membelai seluruh benua Paino setiap hari. Tupai mulai menyimpan kacang-kacangan dan makanan lainnya untuk musim dingin. Sementara burung-burung terbang ke selatan untuk musim dingin juga. Singkatnya, musim panas telah berlalu, dan tibalah musim gugur. September telah tiba sekali lagi. Sekali lagi. Baimart kini menjadi berita utama di seluruh benua Paino. Saat itu, bahkan desa paling terpencil pun telah mendengar tentang Baimart. Semua orang tak sabar menanti produk baru dari kerajaan ini, terutama kaum wanita. Di dalam Kekaisaran Arkadina, banyak wanita memulai perjalanan mereka dalam menggunakan beberapa produk kecantikan dari Baimart. Ya ampun. Saya baru saja mulai menggunakan Sunglow Body Lotion dari Baimart, dan sekarang kulit saya begitu lembut seperti wanita-wanita mulia itu. Aku tahu, kan? Wajah saya dulunya pecah-pecah. Sekarang, setelah menggunakan Kimberly Face Cream selama 3 bulan, wajah saya jadi halus dan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Menakjubkan, bukan? Pemilik toko, berikan aku Radiant Body Lotion. Saya juga pemilik toko. Saya juga.
Tidak masalah nona-nona, tapi kita tinggal punya satu botol lagi. Jelas, aku lebih membutuhkannya daripada kalian semua. Lihat. Apa kalian lihat betapa jeleknya kulitku sekarang? Pemilik toko. Saya pikir adil jika Anda memberikannya kepada saya. Lagi pula, aku sudah sangat jelek. Pui. Keadilan yang apa? Pemilik toko, jelas sekali saya sangat membutuhkannya. Lihatlah. Dengan mukaku yang kendur dan berjerawat, beraninya dia menatap mataku dan berkata bahwa dialah yang berwajah jelek. Kalian semua hanyalah orang bodoh. Jelas, aku begitu jelek, bahkan bayi yang baru lahir pun akan pingsan saat melihatku. Jadi jelas, sayalah yang jelek di sini. Jadi berikanlah aku pemilik toko botol itu. Pemilik toko itu menatap tak berdaya ke arah pelanggan wanitanya, sambil masih merasa seperti dia mendengar sesuatu. Sejak kapan wanita berlomba menjadi yang paling jelek? Apakah produknya benar-benar bagus? Dan sementara pemilik toko melakukan yang terbaik dalam menyediakan produk-produk ini, di beberapa rumah lelang. Di banyak rumah, bahkan para ibu baru pun bertingkah seperti itu. Selamat Nyonya. Bayinya laki-laki. Terima kasih Emma. Mengapa kamu membungkus bayi itu dengan kain keras itu? Jika dia buang air besar atau kecil sekarang, bukankah Anda perlu menggantinya setiap menit? Di mana Pampers by Mardian? Nona, stoknya sudah habis terjual. Apa maksudmu dengan, sudah terjual habis? Bagaimana mungkin aku membiarkan bayi bangsawanku tetap menggunakan kain lap keras ini? Apakah Anda ingin pantatnya terkena ruam? Pergilah ke jalan dan belilah dari petani manapun yang memilikinya. Aku tidak peduli berapapun harga yang mereka inginkan. Tapi aku menginginkan popok itu. Dan jangan lupa untuk mendapatkan tisu bayi juga. Sekarang pergi. Ya non. Perlu diketahui, bagi ibu-ibu di era ini, ketika bayinya masih memakai popok. Pada umumnya bayi akan mengalami ruam-ruam, koreng, dan luka-luka lainnya di pantatnya. Itu karena kain yang digunakan cukup kaku dan keras. Dan meskipun mereka menggunakan kain yang dibuat untuk raja, tetap saja itu kain. Dan tidak akan mampu melindungi pantat anak mereka. Namun dengan popok bayi Mardian baru ini, popoknya sangat tebal, lembut dan memberikan bantalan yang bagus untuk pantat bayi mereka. Dan hal terbaiknya adalah mereka tidak perlu mengganti popok setiap menit jika anak mengotori sana. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya? Pada saat yang sama, banyak pemilik rumah lelang juga menangis karena kehilangan uang yang mereka hasilkan, ketika menyangkut produk terlaris mereka sebelumnya. Selanjutnya, kita punya ramuan kecantikan dari alkemis terkenal Lupio dari benua Morgani. 150 koin tembaga. 215 koin tembaga. Mendengar tawaran itu, juru lelang tidak dapat menahan senyum pahit. Sebelumnya, produk alkemis Lupio biasanya dijual dengan harga lebih dari 1 juta koin tembaga atau 100 koin emas. Tapi sekarang, harganya hanya 150 koin tembaga. Bahkan para petani pun mampu membelinya dengan harga ini. Alasan mengapa rumah lelang itu menangis adalah karena mereka telah memberikan lebih dari 1 juta koin tembaga kepada orang-orang Lupio, karena mereka mengira bahwa itu akan tetap menjadi komoditas yang laku. NOVELB.com. Namun siapakah yang mengira bahwa wanita tidak akan menaruh produk ini ke mata mereka? Sederhananya, karena alkemis Lupio biasa mengirim produknya ke sini di masa lalu. Tentu saja, mereka mengerti nilai produknya, dan selalu membayarnya setengah dari apa yang biasanya dia dapatkan di muka. Yang biasanya lebih dari 1 juta koin tembaga. Namun tentu saja, kali ini, mereka telah salah menghitung nilai produk ini di era Bayi Mardian ini. Mengapa para wanita menghabiskan begitu banyak uang untuk sebotol air berwarna? Apa ramuan mujarab ini? Hanyalah daun yang dipanaskan dengan air dan dicampur dengan bahan lain di dalamnya. Sejujurnya, pilihan itu berhasil, tetapi butuh waktu sekitar 3 hingga 5 tahun bagi seseorang untuk menyadari sedikit saja perubahannya. Namun setelah memakai dan merasakan tekstur botol krim kental Bayi Mart, serta memakai lipstik, lip gloss, dan kosmetik serta produk perawatan tubuh lainnya yang didapat, bagaimana mungkin mereka masih senang dengan ramuan mujarab ini? Lagi pula, produk Bayi Mart berfungsi selama berbulan-bulan. Dan harganya sangat murah sampai-sampai mereka hampir merasa bahwa orang-orang di Bayi Mart pasti sangat bodoh karena mengeluarkan produk mereka dengan harga semurah itu. Jadi dengan pelelangan produk ramuan mujarab ini sekarang, lupakan saja. Perlu diketahui bahwa lotion Bayi Mart yang paling murah harganya sekitar 30 koin tembaga. Dan biasanya, banyak botol lotion yang dapat bertahan hingga 4 hingga 5 bulan. Bila dibandingkan dengan ramuan ini yang habis dalam waktu sekitar 1 bulan, karena mengharuskan orang untuk meminumnya. Jadi bagi para wanita ini, mereka bahkan sudah memberikan muka yang cukup kepada alkemis Lupio dengan memulai tawaran pada 150 koin tembaga. Jadi dia sebaiknya duduk saja di sana dan bersyukur. 245 koin tembaga. 270 koin tembaga. 275 koin tembaga. Dan sementara semua kekacauan ini terjadi di Bayi Mart, apa yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa mereka akan segera mendapatkan kejutan lagi, karena pelaku utama yang menyebabkan semua keributan ini, telah melakukannya lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah, karena telah menyelesaikan semua misi utama.
Sekarang, Anda dapat memulai produksi TV katoda. Landon saat ini sedang duduk dalam kenyamanan kantornya sambil menunggu tim, kepala departemen teknik, serta beberapa akuntan dan lainnya untuk masuk juga. Hanya memikirkan hadiah yang akan diterimanya karena menyelesaikan misi utamanya, dia tidak dapat menahan senyum bodohnya sambil menatap keluar jendela besarnya. Tentu saja, dengan hadiahnya muncul lebih banyak misi utama baru dari sistem. Sebelumnya, sistem telah memberinya beberapa misi sampingan untuk dilakukan. Namun kali ini, ia justru diberi misi utama. Sederhananya, ada 8 misi utama yang diberikan kepadanya. 1. Membuat TV katode dan membuat setidaknya 10 film menggunakannya. 2. Membuat sereal, karena sistem telah memberinya 7 jenis untuk dibuat. Cheerios kacang madu. Kapten Krang. Es jagung. Serpihan jagung. Lingkaran fruit. Apel U0026 kayu manis Quaker Oats. U0026 Quaker Oatmeal instan asli. 3. Ia bertugas membuat kacamata untuk masyarakat. Sebelumnya, dia tidak bisa, karena dia tidak memiliki cukup informasi medis untuk membantu dokter dalam meresepkan kacamata yang tepat bagi orang-orang. Orang harus tahu bahwa meskipun ia memiliki sarana untuk membuat lensa, masih ada banyak sekali jenis lensa yang perlu dibuat. Oleh karena itu, dia perlu mengetahui spesifikasi khusus dari banyak hal sebelum dia dapat berpikir untuk meminta dan meresepkan kacamata medis kepada rakyatnya. 4. Dia akan membuka beberapa salon pangkas rambut di Baymart. Perlu diketahui bahwa meskipun pada dasarnya setiap orang di sini menata rambut mereka sendiri, hal tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar bagi negara berkembang manapun. Jadi, tentu saja sistem telah menyuruhnya melakukan hal itu. 5. Dia diberi informasi medis baru tentang toksisitas, dan 4 subjek medis lainnya dan diminta untuk mengajar para dokter dan mahasiswa. 6. Ia harus melakukan dan mengajarkan 6 prosedur pembedahan lagi kepada orang-orang. 7. Dia harus menciptakan 5 obat baru. 8. U0026 akhirnya. Dia diberikan pengetahuan tingkat dasar hingga menengah mengenai ilmu forensik, alias kriminalistik. Dengan ini, ia akan dapat secara resmi menciptakan sektor baru dalam Departemen Kepolisian untuk tujuan ini saja. Mengenai batas waktu dari misi-misi ini, tentu saja, seperti halnya misi-misi utama yang pernah dijalaninya sebelumnya. Misi ini juga tidak memiliki batas waktu. Sebagai imbalannya karena menyelesaikan ke-9 misi ini, dia akan 10 minuman acak lainnya, 6 prosedur medis lainnya dan 20 formula lainnya untuk membuat obat-obatan yang berbeda. Pengetahuan tentang cara mengelola dan merawat semua kehidupan laut dalam akuarium laut umum. Kode dan pengetahuan khusus tentang pembuatan game Pac-Man pertama. 1000 poin pengembangan DP, dan 5100 poin teknologi TP. Singkatnya, ini semua adalah hadiah yang akan ia dapatkan jika ia menyelesaikan misi utama tersebut. Landon bersandar di jendelanya dan tersenyum tipis. Sambil memperhatikan beberapa sosok yang dengan cepat berjalan memasuki istana. Tim dan seluruh kru berjalan tergesa-gesa seolah ada semut di celana mereka, karena mereka semua bersemangat untuk mengetahui proyek baru apa yang ada dalam pikiran Yang Mulia. Ketika mereka memasuki istana, mereka bahkan berjalan di depan sekretaris yang seharusnya membawa mereka menuju kantor Landon. Lagi pula, mereka semua familiar dengan lokasi kantor itu. Jadi mereka pun langsung lari ke sana. Arts by Pub Future. Landon yang saat itu sedang duduk, kini dapat mendengar samar-samar suara langkah kaki yang tidak jelas mendekati kantornya. Keriuhan, keriuhan, keriuhan. Keriuhan, 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 keriuhan. Cek. Bam. Jujur saja, berapa umur orang-orang ini? Begitu pintunya terbuka, beberapa orang di antara mereka mencoba melewati pintu itu sekaligus. Dan tanpa sengaja, seseorang tersandung, membuat semua orang terjatuh seperti domino. Bibir Landon berkedut sedikit, sambil menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Apa-apaan ini? Belum lama ini, dia baru saja mengirim pesan kepada mereka. Dan semua yang dia katakan hanyalah bahwa dia sekarang mempunyai proyek baru dan menarik untuk dilakukan. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-kata, proyek baru, akan membuat mereka menjadi segila ini? Yang Mulia, kami di sini. Yang Mulia. Cepat beritahu kami apa yang ada dalam pikiran Anda. Yang Mulia. Silakan lanjutkan. Aku tidak tahan sedetik pun tanpa kau mengatakan apapun. Ketika semua orang sudah tenang, Sekretaris Landon, yang juga menyaksikan seluruh pertunjukan tanpa daya, segera mulai membagikan beberapa dokumen ke setiap industri yang terlibat dengan proyek Yang Mulia. Landon memulai dengan memberikan formula produksi pilnya kepada pengawas industri manufaktur farmasi. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk fokus pada industri makanan selanjutnya. Liore memandang berkas yang diberikan kepadanya dan tersenyum gembira pada Landon. Sereal. Itulah tugas utamanya. Yang Mulia. Apakah sereal ini hanya untuk sarapan? Apakah hanya bisa diminum dengan susu? Bagaimana jika memakannya dengan Dom Perignon? Oh. Gimana kalau dimakan pakai Fanta atau air putih? Tanya Liore sambil mengetuk-ngetukkan kakinya dengan semangat. Baiklah, begini saja.
Secara teknis, Anda dapat mencobanya dengan apa saja, tetapi paling enak dengan susu. Dan perihal kapan seseorang dapat meminumnya, kapan saja boleh. Namun pagi hari akan lebih baik, karena mengandung serat yang dapat membantu seseorang beraktivitas sepanjang hari. Liore mendengarkan dengan saksama sambil menganggukkan kepalanya patuh, sambil terus mendengarkan penjelasan Landon. Jadi Yang Mulia, kapan kita mulai? Kita perlu melengkapi dan memasang mesin produksi di salah satu ruangan besar dalam industri Anda. Untuk ini, Anda perlu membuat anggaran yang tepat dan mengontrak orang-orang dalam industri pengawas tim untuk melakukannya. Jadi masih butuh waktu untuk memulai produksi. Yang Mulia, apakah saya telah melakukan kesalahan kepada Anda? Mendengar Landon, Liore mendesah sedih. Tentu saja, dia sedih dengan kenyataan bahwa dia tidak dapat memulai produksi sekarang. Seluruh wajahnya menyerupai anak anjing yang kesepian dan sedih, saat ia terjatuh ke kursinya dengan sikap putus asa sambil cemberut. Landon menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan masam. Bagaimana dia bisa menghibur pria dewasa dalam situasi seperti itu? Dia menatap Liore sekali lagi sebelum melihat berkasnya lagi. Seperti kata pepatah, waktu dapat menyembuhkan hati seseorang yang patah. Baiklah, lanjut ke berikutnya. Pengawas Wiggins. Pengawas tim. Kedua industri Anda akan penting untuk proyek berikutnya. Baik, Yang Mulia. Jawab mereka serempak. Orang tidak boleh lupa bahwa sistem telah menugaskan Landon untuk membuat tongkang dan salon rambut. Untuk hal ini, dia belum ingin menciptakan peralatan listrik apapun seperti alat cukur rambut listrik, pengering rambut, dan sebagainya. Jadi untuk Departemen Wiggin, mereka akan fokus pada pembuatan produk-produk kimia seperti minyak cukur, sampo kering, hairspray, dan keperluan dasar lainnya untuk pangkas rambut dan salon. Perlu diketahui bahwa meskipun peralatan sederhana seperti sisir, sikat, dan gunting sudah ada di Baymart, peralatan tingkat profesional sedikit berbeda. Karena memiliki jenis dan kegunaan yang berbeda. Ambil contoh, masalah mencukur rambut. Seseorang mungkin memerlukan sikat lembut untuk kulit kepala sensitif, sikat dayung, berbagai jenis sisir, dan seterusnya. Jadi untuk departemen tim, itulah yang akan menjadi fokus mereka. Dan sementara produk ini dibuat, Landon akan mempekerjakan lebih banyak orang dan melatih mereka setidaknya selama sebulan sebelum mereka dapat resmi memulai. Dalam pikiran Landon, melihat distrik C gedung pemerintahan, kawasan rumah sakit, distrik D hotel mewah, kawasan go-kart, dan distrik G taman nasional, kawasan hotel lokal. Ini adalah kawasan di mana salon pangkas rambut dan salon rambut akan berada. Dan setiap wilayah akan memiliki setidaknya 4 salon tongkang, serta setidaknya 5 salon rambut di dalamnya. Dengan banyaknya tamu dan wisatawan yang datang, tentu saja. Dia tahu bahwa tempat ini akan menjadi hits, terutama di kalangan wanita. Ia secara khusus meminta Wiggins untuk membuat produk penataan rambut profesional yang akan membuat rambut wanita berkilau dan tampak bersemangat. Yup. Pastinya, tempat itu akan sukses. Dengan mengatakan itu, pengawas tim. Sebelum kita melanjutkan ke hal terakhir dalam daftar saya, kita akan mulai dengan kacamata terlebih dahulu. Ya, Yang Mulia. Semakin banyak Landon berbicara, semakin semua orang di ruangan itu terkejut. Yang Mulia. Jadi, kacamata, ini bisa membuat orang melihat lebih baik. Tanya tim dengan kaget. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh utusan dari surga. Tim dan semua orang memandang Landon dengan kagum. Semua memuji Raja Agung Landon. Yang Mulia, dari daftar yang Anda berikan kepada saya. Di bawah daftar kacamata resep, ada 5 jenis utama. Kacamata single vision. Lensa multifokal. Bifokal. Progresif. U0026 kacamata baca. Selain itu, setiap jenis memiliki beberapa kategori di dalamnya. Seperti kaca single vision yang memiliki jenis berbeda yang difokuskan pada rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme. Dan beberapa lagi di dalamnya. Jadi meskipun hanya ada 5 cabang utama kacamata resep yang akan diproduksi. Sebenarnya, kami akan memproduksi lebih dari 30 jenis kacamata resep yang berbeda. Tetapi meski begitu, ada sesuatu yang tidak saya mengerti, Yang Mulia. Apa yang terjadi bila tidak ada spesifikasi standar untuk membuat kacamata ini berfungsi pada pasien tertentu? Tim bertanya sambil memijat dagunya dengan rasa ingin tahu. Baginya, ini adalah masalah serius, karena tujuan utama pembuatan kacamata ini adalah untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Jika memang begitu, maka berdasarkan hasil pengamatan dokter dari hasil pemeriksaan mata mereka, kami juga bisa membuat kacamata sesuai pesanan mereka sendiri. Ambil contoh, cabang kacamata penglihatan tunggal. Khususnya, subcabang yang menangani rabun jauh. Lensa yang digunakan untuk mengoreksi situasi ini disebut lensa daya minus, seperti yang terlihat di berkas Anda. Jadi dalam jenis kaca khusus ini, lensa juga bisa memiliki beberapa rentang daya. Jadi karena lensa minus, seseorang dapat memiliki lensa pukul 3D, atau bahkan lensa pukul 6D. Singkatnya, aman untuk mengatakan bahwa kami akan membuat sejumlah besar lensa hanya dalam setiap subcabang saja.
Jadi jika pasien tidak termasuk dalam kategori yang kami buat, kami tinggal menyesuaikan lensa khusus untuk kasusnya. Jadi, Yang Mulia, pasien akan memesan kacamata dari kami. Tidak. Bukan pasiennya, tapi rumah sakit, klinik atau daerah lain yang menjualnya. Dari sana, kami mengirimkan kacamata yang dibuat khusus tersebut ke rumah sakit atau tempat usaha yang memintanya. Tentu saja, pada saat itu, pasien akan mengirimkannya ke alamat rumah mereka. Atau mengambilnya di tempat usaha, tergantung pada pilihan mereka. Namun apapun yang terjadi, kami tidak secara pribadi mengirimkan kacamata medis yang disesuaikan itu. Mendengar ini, semua orang pun mengangguk. Karena mereka pun penasaran dengan benda kacamata ini. Perlu diketahui bahwa bagi banyak di antara mereka yang duduk di sini, bukanlah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa penglihatan mereka memang telah memburuk selama bertahun-tahun. Jadi kacamata resep ini mungkin menjadi jawaban bagi mereka. Satu pertanyaan terakhir Yang Mulia. Selain kategori kacamata resep ini, ada juga yang disebut kacamata fashion. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, tapi apa sebenarnya yang dilakukan benda-benda ini? Tim bertanya dengan bingung. Kategori pertama masuk akal baginya, tetapi kategori ini tidak memiliki kekhususan bagi mereka. Orang harus tahu bahwa beberapa kacamata resep bahkan dapat menyembuhkan miopia pada anak-anak. Tetapi kacamata ini tidak menyembuhkan apapun, dan sejujurnya tampak tidak berguna di matanya. Namun tanpa sepengetahuannya, dirinya di masa depan akan menjadi salah satu orang pertama yang mengenakan kacamata hitam dengan gaya. Sampai saat ini, dia masih belum yakin dengan seluruh hal itu. Untuk kacamata mode, tentu saja ada kacamata hitam, kacamata bergaya bening biasa. Serta kacamata dengan warna lensa berbeda seperti kuning dan merah. Dan tentu saja, mereka juga hadir dengan bingkai yang berbeda-beda. Dan dengan munculnya TV sinar katode. Hehehe. Banyak orang akan segera melihatnya sebagai tren yang bergaya. Mengenai di mana kacamata itu akan diproduksi, tentu saja untuk saat ini. Landon telah menyarankan agar mereka menggunakan salah satu gudang di dalam industri konstruksi dan membangunnya. Dan sementara itu, saat mereka melakukannya, tim juga harus membangun industri manufaktur kacamata. Mengenai siapa yang akan menjadi pengawas di sana, Landon telah memberikan tugas memilih pengawas berikutnya kepada tim. Mereka akan melalui metode penyaringan biasa dan mempromosikan salah satu supervisor atau operator proyek untuk pekerjaan tersebut. Landon memandang tim dan tersenyum. Akhirnya. Untuk hal terakhir dalam daftar, mari kita bicarakan tentang TV Katoda. Pertemuan terus berlanjut, semua orang tercengang dengan proyek terakhir. Seluruh proyek TV sinar katode telah membuat mereka terdiam. Mereka berkedip dan menyeka mata mereka dengan lengan baju. Seolah-olah mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Potret bergerak. Bagaimana itu mungkin? Mereka begitu gembira, hingga mereka mulai gelisah dan tertawa malu. Mereka ingin berlari, berteriak, dan menjerit keras tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di Baymart. Tetapi tentu saja, semua proyek ini seharusnya tetap dirahasiakan sampai tiba saatnya untuk diumumkan. Jadi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Yang mengejutkan mereka, Yang Mulia tidak hanya ingin membuat TV sinar katoda. Yang Mulia juga telah memberitahu mereka tentang sesuatu yang disebut kamera sinar katoda. Rupanya, kamera ini bisa membuat potret tanpa perlu melukis selama berjam-jam. Dalam pikiran mereka, mereka hanya punya satu kata untuk dua proyek ini, jenius. Landon melihat ekspresi mereka yang sangat bersemangat dan tersenyum. Lucu sekali mereka menjadi bersemangat atas hal ini. Karena kedua proyek tersebut niscaya akan memberikan salah satu kualitas gambar dan film yang paling rendah jika dibandingkan dengan apa yang biasa ia lihat di masa modern. Tetapi tetap saja, ini merupakan tonggak sejarah bagi Baymart, dan ini juga hal baru bagi orang-orang ini. Jadi bagaimanapun juga, lebih baik memulai dari sana. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan terjun langsung ke produksi sampai semua sumber daya yang dibutuhkan untuk TV sinar katode dan kamera sinar katode tersedia. Selain itu, kita perlu melengkapi dan memasang mesin produksi dan pipa di salah satu ruangan besar di industri Anda tim. Sebelum kita memulai produksi. Namun sementara itu, tim. Seperti yang kita lakukan untuk proyek lainnya, Anda perlu merekrut insinyur listrik, insinyur teknik, dan semua insinyur lain yang dapat memberikan nilai tambah pada proyek ini. Saya menginginkan para insinyur yang sudah bekerja di industri Anda. Serta para lulusan baru atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dan setelah mereka diterima, maka Anda diharuskan untuk mengajar mereka sambil menunggu lokasi produksi selesai. Namun tentu saja, proses perekrutan baru dapat dimulai 2 minggu dari sekarang. Karena saya akan menggunakan 2 minggu pertama ini untuk mengajarkan Anda dan beberapa supervisor tentang dasar-dasar dan konsep semuanya. Ya, Yang Mulia. Kata tim bersemangat. Yang Mulia. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya. Tapi potret bergerak apa yang akan kita masukkan ke dalam TV sinar katode? Tanya Wiggins penasaran, dan seketika. Telinga semua orang menjadi waspada. Ya. Apa yang akan ditempatkan di sana? Bagian penjelasan ini sungguh sedikit membingungkan mereka.
Ini suatu kejutan, kata Landon dengan senyum di wajahnya. Seberapa keras pun ia berusaha menjelaskan berbagai drama film, serta keseluruhan konsep serial TV kepada orang-orang ini. Mereka tetap tidak akan pernah mengerti, sebab mereka tidak pernah melihat atau menonton TV sepanjang hidup mereka. Jadi apa intinya? Sebaiknya mereka menunggu dan melihatnya sendiri. Setidaknya dengan diperkenalkannya berbagai genre di radio, orang-orang setidaknya sekarang tahu apa yang dimaksud dengan genre. Perlu diketahui bahwa di radio, ada saluran yang fokusnya hanya pada cerita anak-anak. Dan meliput genre seperti fantasi, sejarah, dan seterusnya. Oleh karena itu, mereka sudah memiliki gambaran kasar tentang genre tersebut. Namun karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan dalam film, mereka masih sangat bingung tentang apa yang akan ada dalam potret bergerak tersebut. Adapun yang Landon ingin fokuskan pertama kali. Hehehe. Yah, dia sudah mengerjakan seluruh urusan TV seperti itu. Dengan munculnya televisi. Orang membutuhkan acara televisi langsung seperti berita, dan juga acara televisi rekaman seperti film. Untuk acara TV langsung, Landon hanya menginginkan 6 saluran untuk saat ini. Berita, baik internasional maupun nasional. Olahraga. TV anak-anak. Mode, kesehatan, pariwisata. Film 1, film rekaman dari semua genre. Film 2, pertunjukan langsung dan sandiwara dari teater. Itu semua saluran yang akan muncul untuk saat ini. Tentu saja di masa mendatang ia akan berkembang. Meskipun sekarang, ia akan maju perlahan tapi pasti. Khususnya untuk acara TV anak-anak. Landon menginginkan sesuatu seperti pertunjukan langsung dengan orang dewasa yang mengenakan kostum. Dia menginginkan Sesame Street, Barney dan seterusnya. Serta acara yang mengajarkan mereka cara berhitung matematika sederhana dan masih banyak lagi. Sebenarnya, dari pagi hingga siang, acara seperti itu akan ditayangkan di saluran tersebut. Namun mulai siang hari, acara lain yang ditujukan untuk remaja juga akan dimulai. Dia pasti akan merekam Power Rangers pertama yang pernah ada dan menayangkannya di TV anak-anak. Dan juga acara permainan anak-anak yang mirip dengan perburuan harta karun seperti Legenda Kuil Tersembunyi, yang terkenal, yang dulu ditayangkan di Nickelodeon saat masih di bumi. Bagaimanapun, inilah hal-hal yang menjadi tujuan Landon. Dan kalau menyangkut film, hanya sekitar 2/5 dari film rekaman yang dibuat akan ditayangkan di TV, karena Landon ingin orang-orang membeli sebagian besar film tersebut dari rak-rak toko juga. Tentu saja orang harus tahu bahwa sistem itu juga telah memberinya model yang sama persis untuk TV bertenaga surya. Jadi orang-orang di kekaisaran lain juga dapat mengambil TV ini dan juga kaset-kaset film yang gemuk dan besar itu dan menontonnya dari kekaisaran mereka sendiri. Dan ketika menyangkut masalah serial TV yang direkam sebelumnya, Landon belum mau melakukannya, karena ia berencana untuk merekam seluruh musim sebelum menayangkannya. Karena ini sudah zaman abad pertengahan. Tentu saja, Game of Thrones harus dilakukan juga. Tentu saja, dia akan mengedit beberapa naskah dan menghapus bagian naga. Tapi tetap saja, itu akan tetap hebat. Dan juga, acara seperti Legenda Sang Pencari, Hercules, Xena, Camelot, Spartacus dan masih banyak lagi akan ada di sana. Serta acara TV yang menayangkan kehidupan Baymart modern. Acara TV fantasi, romansa, dan seterusnya. Faktanya, satu-satunya serial televisi yang dapat ia buat saat ini adalah Power Rangers, dan serial televisi anak-anak seperti Sabrina the Teenage Witch. Dengan yang ini, dia bisa memfilmkan setiap 7 episode seminggu sebelumnya. Dan merilisnya secara strategis seminggu kemudian. Dan jika menyangkut animasi, karena dia tidak punya waktu untuk mengajar orang dengan benar sekarang, maka mereka harus menunggu saja. Secara keseluruhan, Landon telah merencanakan untuk merilis 20 film setelah TV katode selesai dibuat. Lile katanya, 2/5 akan ditayangkan di TV, sedangkan sisanya harus dibeli dan ditonton di rumah sesuai keinginan masing-masing. Dan janganlah kita berpikir bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat dibeli di toko, karena setiap pertunjukan langsung yang disiarkan di TV. Seperti pertunjukan teater dengan trik sulap, dan bahkan sandiwara Broadway, juga akan direkam dan dijual di toko-toko sebulan setelah ditayangkan. Sedangkan untuk acara TV prarekaman, kini hanya acara anak-anak saja yang dibuat. Dan setiap 2 minggu, stasiun TV akan merilis panduan TV agar semua orang tahu pada jam berapa setiap acara akan muncul di layar. Ini rencananya. Setelah mendengarkan tanggapan Landon tentang mengejutkan mereka dengan gambar bergerak ini, kelompok itu memutuskan untuk beristirahat. Sudah berapa lama mereka bersama dengan Yang Mulia? Setiap kali dia bilang kalau sesuatu akan memberikan kejutan, itu artinya dia bahkan tidak akan repot-repot menjelaskannya lebih jauh kepada mereka. Baiklah. Mereka hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan ditempatkan dalam potret bergerak tersebut. Dengan kontrak resmi ini di tangan Anda, periksa anggaran, serta semua yang dibutuhkan untuk kontrak, dan segera kirim kembali ke tempat seharusnya kontrak itu dikirim.
Tentu saja, sebagai satu-satunya penyedia ide-ide ini, seperti biasa, saya hanya akan mendapatkan 2% dari setiap keuntungan yang diperoleh dari setiap produk yang terjual. Kata Landon, dan semua orang mengangguk juga. Sejak awal perjalanan kreatifnya di sini, Landon telah mengambil keuntungan 2% dari semua yang ia ciptakan di sini. Jadi jika seseorang membeli pil medis atau apapun, dia akan mendapatkan 2%. Dalam benak setiap orang, mereka semua berpikir bahwa ini terlalu kecil bagi Landon yang telah menciptakan ide tersebut. Namun baginya, karena dia benar-benar membajak orang-orang dari bumi, dia tidak merasa senang mengambil terlalu banyak dari orang-orang ini. Dan lagi pula, 2% terlihat kecil. Tetapi dengan semua produk yang mereka buat, dan juga semua produk yang dikirim dan dibeli di seluruh Baymart, apakah orang-orang ini benar-benar tahu betapa kayanya dia? Astaga! Dia benar-benar berenang dalam uang. Jadi mengapa dia meminta lebih? Dan selain itu, dia hanya melakukan ini, agar dia bisa menemukan beberapa proyek komersial lainnya, dan juga proyek pribadinya. Selain itu, 60% dari keuntungannya akan disimpan untuk anak-anaknya, dan anak-anak mereka, dan seterusnya. Dia akan membuat surat wasiat yang memastikan bahwa setiap generasi memiliki uang dan tidak pernah benar-benar bangkrut. Dan karena dia tidak ingin ada keserakahan dalam dirinya, tidak peduli siapapun mereka, semua orang akan mendapat jumlah kekayaan yang sama. Tak terkecuali. Bagaimanapun juga. 2% adalah semua yang akan diambilnya untuk semua produk di sini, dan itu belum termasuk bagian persenjataannya untuk memunculkan ide-ide itu juga. Pendek kata, dia orang kaya. Tim. Sejauh mana para lelaki itu telah membangun Baymart's Motion Picture Studio? Yang mulia. Sudah 7 bulan sejak kami memulai pembangunan. Dan sejauh ini, kami baru mampu membangun 2/7 dari tempat itu. Namun sesuai instruksi, seluruh tampilan depan studio dapat diakses oleh mereka yang ingin menggunakannya. Dan sementara mereka menggunakannya, kami akan melanjutkan pembangunan di ujung terjauh tempat itu, untuk mengurangi kebisingan saat mereka menggunakan gambar bergerak. Juga, sesuai permintaan Anda, kami telah membiarkan sebagian besar wilayah tidak tersentuh, dan juga menambahkan banyak pohon di dalamnya. Sekarang menyerupai hutan yang mulia. Hebat! Seru Landon. Bagaimana mungkin dia tidak siap dengan munculnya TV Katoda? Sejak sistem memberitahunya tentang hal itu, Landon segera membuat rencana dengan tim. Di distrik D, ia segera menghabiskan sebagian besar tanah hanya untuk tujuan ini saja. Dalam benaknya, Landon menginginkan sesuatu yang mirip dengan Universal Studios di Hollywood. Studio itulah tempat Universal Pictures mengambil sebagian besar adegan film mereka. Tempat itu memiliki seluruh wilayah dengan banyak bangunan bertingkat di dalamnya, yang dirancang seperti kiamat zombie. Ada juga wilayah yang memiliki kecelakaan mobil palsu, serta jalan-jalan yang menggambarkan banyak rumah biasa dalam film. Dan untuk membuat segalanya lebih baik, mereka memiliki seluruh wilayah yang dipenuhi dengan kastil abad pertengahan. Dan beberapa dari kastil-kastil tersebut bahkan memiliki salju palsu di seluruh lilin juga. Mereka juga merupakan laboratorium penelitian ilmuwan gila dan masih banyak lagi. Arts by Pub Future. Singkatnya, Landon ingin Baymart's Motion Picture Studios menjadi agak mirip dengan itu, agar memudahkan semua orang yang akan mengarahkan set juga. Adapun studionya sendiri, meskipun tidak sebesar Universal Pictures di bumi, ukurannya masih dapat menyaingi beberapa studio lain juga. Studio tersebut akan memiliki 7 sektor utama secara total. Sektor pertama adalah area publik, di mana para tamu dapat datang dan bersenang-senang. Itu akan menjadi seperti taman hiburan mini dengan wahana seru, permainan, dan atraksi lainnya. Yang menceritakan kisah dari setiap film arus utama atau serial TV yang diproduksi di Baymart. Tapi tentu saja, karena wahana taman hiburan belum ada di Baymart, dia hanya berencana menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata untuk saat ini. Para tamu dapat memiliki seluruh rumah atau tempat tinggal yang tampak persis seperti karakter favorit mereka dalam film atau TV. Dan juga dapat menyantap makanan di restoran bertema tersebut. Selain itu, para tamu juga dapat membeli barang-barang yang tampilannya persis seperti di film. Misalnya, jika Landon membuat Harry Potter, maka replika toko tongkat sihir juga bisa ada di sana. Dan stafnya juga akan berperan sebagai penjaga toko. Semua orang akan tampil sesuai karakter untuk para tamu. Dan tentu saja, setelah sektor pertama untuk tamu, seluruh sektor 2 hingga 7 akan digunakan khusus untuk film dan serial TV. Namun apabila tamu sungguh-sungguh ingin mengikuti tur, backlot, di lokasi syuting sesungguhnya, maka mereka juga dapat memesan tur. Secara keseluruhan, Landon senang dengan semuanya sejauh ini. Baiklah. Itu semua proyek yang saya miliki sejauh ini. Begitu lokasi produksi siap, segera mulai produksi. Dan semuanya. Jangan lupa bahwa hari ini adalah hari besar. Yang mulia, bagaimana kami bisa lupa? Ya, Yang mulia. Kami sudah menantikannya selama sebulan ini. Kami bahkan membeli tiket pada hari pertama diumumkan.
Yang mulia. Hari ini adalah hari itu. Dan yang pasti, kami pasti akan ada di sana. Benar sekali. Hari ini adalah pembukaan besar, Baymart's Emerald Theater. Para pemain telah berlatih selama berabad-abad, dan sekolah teater telah dibuka sejak lama. Teater itu telah menjual beberapa tiket untuk sejumlah pertunjukan. Dan seperti halnya seseorang memilih beberapa pilihan ketika masuk ke bioskop, demikian pula. Ada juga banyak pertunjukan yang berlangsung dalam interval waktu yang sama. Hari ini adalah hari di mana bintang-bintang bersinar. Setelah pertemuan akhirnya selesai, semua orang segera bergegas mempersiapkan diri untuk acara malam ini. Dan sementara mereka semua bersenang-senang. Di dalam Arkadina, orang lain hampir kehilangan akalnya karena furi. Bam! Ye, yang mulia. Tolong ampuni hamba. Ucap seorang lelaki yang menggigil dan berlumuran darah. Sambil menatap sosok yang menjulang tinggi di atasnya. Dia menelan darah di mulutnya karena takut dan mencoba memohon untuk hidupnya lagi. Namun sebelum ia sempat berbicara, lelaki jangkung itu segera menghunus pedangnya dan mengiris tenggorokannya dengan cepat. Pengumban. Roti Skotlandia. Dan begitu saja, banyak kepala lelaki yang berdarah-darah itu terjatuh ke lantai begitu saja. Lelaki jangkung itu butuh waktu lama untuk menyeka darah di pedangnya, tanpa ada tanda-tanda ekspresi di wajahnya. Dan ketika dia selesai, dia menghadapi orang-orang yang diam-diam berlutut di belakangnya karena takut. Saya akan bertanya kepada Anda semua lagi. Apa yang terjadi di sini? Saat ini, Alec hadir di salah satu dari banyak markas tersembunyinya di Arkadina. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota, dia memutuskan untuk mampir ke salah satu markas terpencilnya di wilayah barat. Untuk memberi tahu mereka tentang rencana besarnya untuk mengambil alih Baymart. Namun siapakah yang menyangka bahwa saat ia sampai di sini? Yang menyambutnya hanyalah abu, darah, dan banyak sekali tumpukan mayat yang berserakan bebas. Melihat pemandangan di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Darah. Bau busuk darah memenuhi udara, dan suara lalat serta serangga yang berdengung di sekitar daging orang yang mati, membuat tempat itu tampak semakin mengerikan. Pendek kata, tak satu pun budak atau laki-laki yang dikurungnya di sini. Masih ada di sekitar sini. Sepertinya mereka semua telah melarikan diri. Tapi dia telah membuat keamanannya seketat genggaman bayi yang baru lahir. Jadi bagaimana mereka bisa lolos begitu saja? Lebih dari 98% penjaga semuanya tewas. Hanya beberapa yang selamat. Kaki mereka dirantai dan diikat ke beberapa pilar di salah satu ruangan di kamp. Dan di sekeliling orang-orang yang dibatasi ini, ada butiran gandum, dan mangkuk berisi air. Dan ember kosong, yang sekarang terisi dengan kotoran dan lalat. Ketika Alec pertama kali menemukan mereka, dia benar-benar merasa jijik, sehingga dia meminta agar mereka dilemparkan ke sungai yang dingin. Agar orang-orang itu bisa mandi sebelum dia berbicara kepada mereka. Sesuai permintaan, pengawalnya mendorong para penyintas ke sungai, dan setelah 3 menit, mereka melepaskan semua pakaian mereka, membakarnya dan membiarkan para penyintas ini mengeringkan tubuh mereka dengan sendirinya. Dan meskipun tubuh mereka masih kering, Alec memutuskan untuk memberi orang-orang ini pakaian baru. Jadi mereka hanya berlutut telanjang di kamp. Alec memandangi mereka dengan saksama. Sementara otaknya segera bekerja. Sebelumnya dia menduga Landon sebagai penyebabnya. Tetapi ketika ia memikirkannya lebih lanjut, bagaimana mungkin putranya suatu hari bisa tahu tentang kamp pelatihan rahasianya? Hanya mereka yang pernah pergi ke kamp tersebut atau mendengar tentangnya darinya yang tahu. Selain itu, mayat-mayat pengawalnya yang membusuk, semuanya tampak seperti belum berusia 4 hari. Dengan ini saja, Alec bahkan lebih yakin bahwa Landon tidak mungkin menjadi orangnya, karena dia baru saja meninggalkan putranya di Baymart 1,5 bulan yang lalu. Jadi siapa orangnya? Alec menatap para lelaki yang menggigil karena saat ini sedang berlutut di hadapannya, lalu mengambil langkah kecil ke arah mereka. Bam, 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 bam. Setiap langkahnya membuat jantung mereka berdebar semakin cepat. Sementara mereka gemetar ketakutan. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria-pria itu dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya. Angkat bicara. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ye. Yang mulia, yang mulia. Pada malam penyerangan, beberapa pria bertopeng menyerbu ke tempat itu dan menyerang kami dengan menggunakan bubuk hitam. Mereka pertama-tama memulai dengan menembakkan anak panah, diikuti dengan serangan pedang mereka. Ye, yang mulia. Mereka juga tampaknya mengetahui setiap tata letak kartu as itu. Rasanya seolah-olah mereka sendiri pernah berada di sini sebelumnya. Alec mendengarkan orang-orang itu mengoceh tentang serangan itu, dan ketika mereka semua selesai berbicara, dia menoleh ke arah salah satu komandannya dan berbisik di telinganya. Tempat itu telah disusupi.
Kalau musuh kita tahu di mana letaknya, maka tempat ini tak ada gunanya bagiku. Karena kita akan menjadi sasaran empuk jika kita membawa lebih banyak orang ke sini. Musuh mungkin menyerang membunuh lebih banyak orang daripada sebelumnya. Jadi ubahlah tempat ini menjadi rumah pembantaian. Gunakan tempat ini untuk menyiksa dan membunuh tahanan di sekitar. Dan jika sudah selesai, kunci tempat itu dan pergi. Adapun orang-orang yang tidak berguna itu, aku sudah tidak membutuhkan mereka lagi. Jadi Anda tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berkata demikian, Alec berbalik dan berjalan kembali ke keretanya tanpa tergesa-gesa. Dan sementara dia bergerak, dia dapat mendengar jeritan orang-orang itu dari belakangnya. Yang mulia, kasihanilah. Ah. Alec duduk di keretanya dan segera menutup matanya. Dia sudah cukup, sialan. Apakah dunia benar-benar mengira mereka bisa menggertaknya sebanyak ini? Pertama, ada putranya yang tidak berguna itu. Dan sekarang, ada pria bertopeng yang tidak dikenal. Kapan dia pernah dihina sebanyak itu sebelumnya? Demi anak yang tidak berbakti itu, dia pasti akan berperang setelah dia tiba di ibu kota. Singkatnya, saat bepergian menuju ibu kota, ia berencana untuk mampir ke semua pangkalan dan mempersiapkannya untuk serangan besarnya. Jadi sekarang, mereka semua hanya harus menunggu dengan sabar, sampai dia tiba di ibu kota. Dari sana, ia akan membawa beberapa kesatria dan berbaris menuju semua perkemahan tersebut. Dan ketika ia berjalan dari satu perkemahan ke perkemahan yang lain, ia juga membawa serta orang-orangnya. Jadi pada saat dia mencapai Baimart dia mungkin sudah memiliki lebih dari 21.000 orang yang siap berperang. Namun siapakah yang mengira bahwa salah satu kubunya akan dihancurkan begitu saja? Ini jelas menghancurkan rencana besarnya. Mengenai serangan dari orang-orang bertopeng itu. Ada seseorang tertentu yang akan membayar harganya. Dan itu adalah Tuan Kota Sanders. Dia mengepalkan tangannya dan memandang keluar jendela keretanya dengan marah. Bukankah dia secara khusus memberitahu si idiot itu untuk menjaga tempat ini setiap saat juga? Jadi di mana anak buahnya ketika semua ini terjadi? Dari mayat-mayat yang berserakan, tidak ada satupun yang mengenakan seragam pengawal Sanders. Jadi mengapa orang bodoh itu tidak mengirim orangnya untuk menjaga tempat itu? Alex segera memerintahkan para penghuni sofa untuk segera menuju ke kota Sanders. Seperti yang telah dikatakan, seorang akan terguling apapun yang terjadi. Namun tentu saja, segala sesuatunya tidak pernah berjalan sesuai harapan. Karena bagaimana Alex bisa tahu bahwa beberapa waktu lalu, Sanders telah mengumpulkan pasukannya hanya untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Baimart. Sampai saat ini, Sanders sudah lama meninggal, jadi siapa yang akan dikuliti hidup-hidup oleh Alex? Yang mulia, kami siap. Bagus. Sudah waktunya pergi ke kota pembelot itu. Katakan pada orang-orang untuk segera pindah. Iya, yang mulia. Hidup ini benar-benar lucu, karena sementara Alex berada pada titik di mana amarahnya bahkan dapat membunuh seekor burung yang terbang. Beberapa orang lain semuanya bahagia sampai pada titik bahwa mereka bisa menjadi burung terbang itu. Kita akan terlambat. Cepat. Pertunjukan akan segera dimulai. Kembali di Baimart, semua orang gembira dan gembira, karena malam ini adalah pembukaan besar teater Emerald Baimart. Sorenya, ada acara pemotongan pita secara keseluruhan. Jadi dengan semua itu, orang-orang bisa datang untuk menyaksikan acara pilihan mereka. Teater itu memiliki 10 gedung 3 lantai di dalamnya. Dengan masing-masing gedung akan memiliki 2 panggung dengan langit-langit tinggi di dalamnya. Lantai pertama akan digunakan untuk menjual popcorn, minuman dan lain sebagainya. Dan di lantai 2 dan 3, para penonton akan menemukan panggung besar di setiap lantai. Jadi, dengan total 10 bangunan, Baimart akan memiliki 20 panggung secara keseluruhan. Aduh buyung. Kami sudah memesan tiket untuk Amazing Flying Dutchman. Jadi bagaimana kami bisa terlambat? Cepat. Pertunjukan angsa menari akan segera dimulai. Kita harus masuk ke teater 3 sesegera mungkin. Saya dengar acara musik itu akan menampilkan 6 lagu yang belum pernah didengar sebelumnya, jadi bagaimana saya bisa melewatkannya? Dan saya dengar lagu nomor 1 mereka adalah My Heart Will Go On. Dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa film ini akan sangat mengagumkan, jadi kami pasti harus pergi ke teater 6, apapun yang terjadi. Saya pikir pertunjukan kita ada di teater 8. Cepat. Kita perlu mengambil camilan dan segera beristirahat sebelum pertunjukan dimulai. Iya. Bolehkah saya minta sekantong roti pretzel asin ukuran sedang, Fanta ukuran besar, dan sekantong popcorn ukuran kecil? Kerumunan orang mengerumuni lokasi kejadian bagaikan lebah, sembari mereka mencoba menemukan gedung dan pintu yang tepat di mana pertunjukan pilihan mereka akan berlangsung. Semua orang mengenakan pakaian terbaiknya, karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan.
Dan tak lama kemudian, seluruh tempat itu dipenuhi pasangan-pasangan, keluarga-keluarga. Dan bahkan gerombolan teman-teman yang berkumpul hanya untuk malam ini. Hari ini adalah hari ketiga Harvey di Baymart. Harvey adalah pelawak yang sangat populer di Kekaisaran Yodan. Dia segera menjadi pembunuh yang tertawa. Sebab, pernah dikatakan bahwa penampilannya sangat lucu, sehingga orang bisa tertawa sampai mati jika tidak hati-hati. Singkatnya, ia adalah seorang selebriti besar di dunia jester. Karena sebagian besar jester baru yang mencoba masuk ke bidang tersebut juga mengaguminya sebagai salah satu yang terhebat. Beberapa waktu lalu, dia mendengar tentang Baymart sebagai tempat terbaik untuk dikunjungi wisatawan. Jadi dia dan keluarganya datang ke sini untuk liburan yang sebenarnya. Dia sudah berada di sini selama 3 hari. Dia berani mengatakan bahwa cerita tentang Baymart sungguh tidak memberikan keadilan yang cukup bagi tempat itu. Segala sesuatu tentang kerajaan baru ini sungguh menakjubkan dan surgawi. Dan sementara dia ada di sini, dia juga mendengar dan membaca tentang teater itu melalui radio, dari orang-orang di jalan, dan juga dari surat kabar. Jadi hari ini, dia berhasil mendapatkan beberapa tiket pada menit terakhir untuk dirinya dan keluarganya. Perlu diketahui bahwa tiket untuk semua pertunjukan telah dijual selama lebih dari sebulan sekarang. Dan karena dia membeli tiket terlambat, dia tidak mempunyai banyak pilihan lagi. Oleh karena itu dia hanya bisa mendapatkan apa yang tersedia. Sebagai seorang komedian, tentu saja dia ingin menonton acara stand-up komedi mereka. Tetapi acaranya sudah terjual habis. Dan yang tersisa hanyalah roket untuk keperluan sirkus. Jangan sampai kita tertipu. Alasan mengapa tiket sirkus itu belum terjual habis, karena orang-orang tidak ingin menontonnya. Tidak. Itu karena teater itu adalah yang terbesar. Karena panggungnya lebih besar dan kursi penontonnya lebih banyak. Oleh karena itu mereka dapat memperoleh sejumlah tiket dari toko-toko. Dan yang mengejutkan, setiap tiket memiliki nomor tempat duduk. Aneh sekali. Tapi brilian. Memasuki gedung 3, mereka langsung maju untuk memesan beberapa makanan ringan. Dan setelah selesai, mereka akhirnya menunjukkan tiket mereka di pintu teater 5 dan langsung masuk untuk mengambil tempat duduk. Harvey melihat arlojinya dan mendesah lega. Fiuh. Mereka akhirnya berhasil tiba hanya 1 menit sebelum pertunjukan dimulai. Seketika, lampu menjadi sedikit redup. Dan suara dentuman drum terdengar menggema di seluruh aula. Bam! Bababam! Bababam! Babam! Saat genderang ditabuh, asap tebal segera mengepul dari panggung. Yang langsung membuat tempat itu tampak semakin misterius bagi mereka yang menonton kejadian itu. Semua orang dengan gembira mencoba untuk mengukur apa yang sedang terjadi di sana, dan segera. Semakin banyak orang melompat keluar dari dalam asap dan mulai menari seperti orang gila. Ditambah lagi dengan pertunjukan cahaya menakjubkan yang terjadi di sana, semuanya membuat Harvey dan keluarganya bertepuk tangan dan bersorak kegirangan. Luar biasa. Dan setelah asapnya hilang, dan tariannya berakhir. Seorang pria yang mengenakan topi ungu terpanjang yang pernah mereka lihat, keluar mengenakan pakaian berkilauan. Hadirin sekalian. Anak laki-laki dan anak perempuan. Selamat datang di pertunjukan sirkus pertama Baymart. Kata pembawa acara. Dan sambil berbicara, dia melepaskan topi besarnya dan membungkuk sedikit kepada hadirin. Saya tahu sebagian besar dari Anda bingung mengenai apa sebenarnya pertunjukan sirkus itu. Tapi jangan khawatir. Karena pada akhir pertunjukan malam ini, Anda akan mengetahui semua yang Anda inginkan. Karena segala sesuatunya mungkin tidak selalu seperti yang terlihat. Dengan itu, sang pembawa acara mengeluarkan beberapa buah mawar dari mantelnya dan segera meremasnya bersama-sama di telapak tangannya. Dan lalu dia menembakkannya ke udara. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Daripada melihat kelopak mawar, tamu itu bisa melihat seekor burung terbang keluar, dan beberapa kupu-kupu mengembuskan. Wah! Bagaimana dia melakukannya? Tepuk, 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 tepuk. Semua orang terpesona. Terutama anak-anak. Mereka terus berteriak dan melompat seperti orang gila. Pelacur itu seorang pesulap. Hanya itu saja yang dapat mereka pikirkan. Tepuk, 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 tepuk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kata pembawa acara sambil membungkukkan badan berkali-kali. Sekarang, mari kita mulai acaranya, oke?